Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur pada hari ini diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita kembali lagi beribadah, menaikkan syukur kita, pujian kita kepada Tuhan. Dan kita hari ini juga diberikan kesempatan untuk kembali lagi belajar firman Tuhan. Sebelum kita menerima berkat firman Tuhan, saya akan mengajak kita semua untuk menundukkan kepala kita sejenak dan kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih buat kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh beribadah, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami rindu setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi suatu pujian penyembahan yang berkenan, berbau harum di hadapan Tuhan. Dan ketika kami sebentar akan menerima berkat firman-Mu, kami rindu firman Tuhan boleh membentuk kehidupan kami untuk kami boleh memiliki karakter Kristus, memiliki iman yang bertumbuh di dalam pengenalan yang benar kepada Kristus. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu, supaya apapun yang kami dengar, apapun yang hamba-Mu sampaikan, itu benar-benar merupakan berasal daripada Allah. Sehingga kehidupan kami boleh bertumbuh, berbuah, sehingga kami boleh menjadi kesaksian dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara, akan bersama-sama kita ambil di dalam Yakobus pasalnya yang kelima. Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-6, saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara semua boleh menyimak ya, dan membaca sendiri-sendiri. Ya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 6, peringatan kepada orang kaya. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan tidak dapat melawan kamu. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita tadi kita melihat tentang beberapa hal yang penting untuk bersama-sama kita ketahui. Yang pertama yaitu bahwa menjadi kaya tidak berdosa, tetapi terikat dengan kekayaan itu celaka. Dalam Yakobus pasal 5 ayat 1, 2, dan 3, kita melihat bersama-sama bahwa ada hal-hal yang penulis Yakobus sampaikan di sini tentang masa depan orang kaya yang tidak takut akan Tuhan. Orang yang kaya tetapi dia tidak pernah mempedulikan Tuhan. Dia tidak pernah peduli tentang kehidupannya sendiri, bagaimana dia harus membangun suatu persekutuan dengan Tuhan. Yang melupakan bahwa segala sesuatu yang dia miliki itu akan mereka tinggalkan. Ya, jadi ketika kita membaca dalam ayat yang ke-1, jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Hal yang menarik di sini adalah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua harus mengingat bahwa segala sesuatu yang kita kumpulkan di bumi ini itu tidak akan pernah kekal. Apa yang kita kumpulkan di bumi ini tidak akan pernah kita bawa di dalam kekekalan. Tapi kalau Tuhan mengizinkan saudara dan saya memiliki sesuatu yang bisa kita nikmati di dunia ini, kita perlu mengingat bahwa saudara dan saya tidak boleh terikat dengan kekayaan itu. Kita semua harus mengetahui bahwa tujuan daripada hidup kita adalah memuliakan Tuhan. Ketika penulis Yakobus menyampaikan ini, dia sedang menegur orang-orang kaya yang tidak lagi mengingat bahwa dirinya adalah manusia yang terbungkus di dalam daging, yang suatu saat akan
meninggal, mati, dan roh akan kembali kepada Sang Pencipta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari-hari terakhir ini banyak orang mulai terobsesi dengan kekayaan. Mereka berupaya sedemikian rupa sehingga mereka melupakan Tuhan. Bahkan jam-jam doa mereka kepada Tuhan pun mereka kesampingkan hanya untuk mengejar kekayaan itu. Karena itu marilah kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Yakobus ini. Yang pertama, bahwa sebenarnya menjadi kaya itu tidak berdosa. Tetapi terikat dengan kekayaan itu akan membawa kita kepada celaka. Yang kedua, dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga melihat bahwa kaya itu bukan tujuan, tetapi menjadi kaya adalah anugerah di dalam pelayanan. Artinya apa? Dari ayat yang kita baca tadi itu mengingatkan kita bahwa setiap kekayaan harus berdampak pada sekeliling kita. Dalam pengertian, saudara dan saya harus mampu melayani sesama untuk hormat bagi kemuliaan nama Tuhan dengan kekayaan yang saudara miliki. Sehingga di sini kekayaan bukan menjadi suatu tujuan, tetapi menjadi sebuah kesempatan untuk kita bisa melayani sesama kita. Untuk apa? Untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena itu setiap kita harus memaksimalkan segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka percayalah, ketika kita belajar untuk bisa menggunakan segala sesuatunya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Dalam Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Janji Tuhan dalam ayat ke-10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kenapa? Karena Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, itu yang sedang kita layani. Jadi fokus kita ketika Tuhan memberikan berkat kepada kita adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Selanjutnya, dari ayat yang sudah kita baca yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kaya adalah pelayanan, semua orang bisa menjadi kaya dengan melayani. Jadi kekayaan tidak lagi diukur dengan banyaknya harta yang kita miliki. Kekayaan tidak lagi diukur dengan banyaknya uang yang kita miliki, yang kita punyai, banyaknya aset yang kita miliki. Karena banyak orang yang memiliki aset berlimpah, harta berlimpah, tetapi dia miskin di dalam dirinya. Sehingga mereka kemudian terus-menerus mencuri, mengambil hak milik orang lain, hanya untuk menambahkan lebih banyak lagi kepada pundi-pundinya. Tuhan Yesus melalui Yakobus mengajarkan kepada saudara dan saya, supaya saudara dan saya dapat hidup sesuai dengan standarnya Tuhan, standarnya Kristus, di mana saudara dan saya bisa menjadi kaya dengan apa? Dengan melayani. Ya. Kalau kita memperhatikan seorang janda yang miskin, Tuhan Yesus pernah mengambil sebuah perumpamaan itu, diperbandingkan dengan orang yang kaya. Janda miskin cuma hanya sekedar memiliki 1 peser uang, tetapi Tuhan mengatakan dia telah memberikan yang terbanyak. Apa maksudnya itu? Apakah kita harus menjadi miskin lantas kita harus bisa mampu memberikan apa yang semua kita miliki? Tidak juga. Tetapi berbicara tentang bagaimana seorang yang melayani Tuhan, melayani sesama dengan ketulusan hati. Itu yang paling penting. Sehingga ketika kita bicara masalah melayani, saudara dan saya memiliki kesempatan untuk menjadi orang-orang yang kaya di hadapan Tuhan. Semua orang diberikan karunia Tuhan untuk melayani. Baik itu melalui doa-doa saudara, melalui nasihat saudara. Mungkin saudara bisa tersenyum ketika orang sedang tidak baik kepada saudara. Itu juga bagian daripada melayani. Mari kita lakukan pelayanan kita dengan sungguh-sungguh dimanapun kita berada, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang kaya. Kaya rasa, tidak hanya sekedar kaya harta. Sekalipun kita mungkin tidak kaya harta, tetapi kalau kita memiliki hati yang melayani, saudara dan saya termasuk adalah orang yang kaya di hadapan Allah. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, dari ayat yang kita baca tadi itu, kita juga melihat sebuah kebenaran. Bila menjadi kaya di
dalam jalan Tuhan atau menjadi kaya dalam jalan Tuhan adalah kaya bisa tanpa harta, tetapi bahagia karena cinta. Jika kita mau jujur, harta yang paling berharga di dunia ini adalah cinta kasih. Karena banyak rumah tangga yang memiliki kekayaan harta dunia yang melimpah, yang mungkin hartanya tidak habis dimakan 7 turunan. Tapi ketika di dalam rumah tangga tadi tidak memiliki cinta kasih, maka suasana rumah tadi akan menjadi seperti neraka. Setiap hari diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran. Tidak ada kedamaian di dalamnya. Di dalam hal ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kala ada orang yang sedikit pesimis dengan cinta. Sehingga dia mengatakan, kita tidak bisa kenyang dengan makan cinta. Tetapi kalau kita melihat cinta yang diajarkan Yesus, yaitu cinta yang rela berkorban, cinta yang walaupun kasih agapau itu, maka kita akan tahu bagaimana kita berkorban demi cinta tadi itu. Sehingga akan mengerjakan yang terbaik untuk yang kita cintai. Sehingga untuk mencapai titik atau dalam tanda kutip ya, Tuhan bisa memberikan berkat kekayaan kepada kita. Itu adalah hal yang tidak mustahil kalau kita memiliki cinta di dalamnya. Sehingga kehidupan kekristenan kita menjadi kekristenan yang dipenuhi dengan cinta kasih yang daripada Tuhan. Ya. Sehingga dengan cinta kasih, ya, harta yang terbesar itu, maka kehidupan saudara dan saya akan lebih bermakna. Menjadi kesaksian bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan yang terakhir, yang kelima, Bapak Ibu Saudara, ada kebenaran penting yang kelima dari Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-6 ini, yaitu ya, kaya itu sederhana. Sesederhana menjadi orang yang bisa berbagi dengan sesama. Sekali lagi, kaya itu sederhana. Sesederhana menjadi orang yang bisa berbagi dengan sesama. Di dalam kekristenan, kaya itu sederhana. Ya. Bagaimana kita bisa berbagi dengan sesama, di mana kita tidak lagi mementingkan diri kita sendiri. Filipi mengatakan bahwa janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Orang yang kaya akan mengetahui bagaimana dia harus mampu menjadi berkat, menjadi jawaban bagi sesama. Di dalam hal ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kekayaan kita akan menjadi kekayaan yang berkenan kepada Allah. Karena kenapa? Kita memiliki kaya dari hati kita, bukan kaya secara materi semata. Tapi kalau seorang hanya mengejar kekayaan materi semata, dia bisa dianggap miskin oleh Allah. Karena kenapa? Karena orang itu tidak mampu memiliki tanggung jawab kepada sesamanya. Untuk apa? Menjadi hormat, menjadi kesaksian bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam masa-masa seperti sekarang ini, ya, sudah kita di dalam masa pandemi, kemudian kemarin kita melihat banyak sekali unjuk rasa yang menentang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ya, banyak sekali pendapat-pendapat yang kemudian muncul, yang seakan-akan menyudutkan rancangan undang-undang tadi hanya menguntungkan pihak investor. Sementara pihak buruh di dalam tanda kutip di sini seakan-akan diabaikan. Ya, saya tidak mau berpolemik dengan undang-undang tersebut, tetapi saya mau mengajak kita sebagai orang Kristen, dari firman Tuhan yang sudah kita renungkan ini tadi, yang sudah kita baca, kita melihat beberapa hal tentang bagaimana setiap kita semua memiliki tujuan. Entah kita sebagai dalam tanda kutip pengusaha, entah kita sebagai buruh, saudara dan saya harus dapat menjadi berkat bagi sekeliling kita. Harus mampu menjadi berkat bagi sesama kita. Saudara yang kaya atau saudara dalam posisi sebagai pengusaha harus memperhatikan setiap anak buah saudara, setiap karyawan saudara, setiap buruh saudara. Dan kita sebagai buruh, kita harus tahu juga menempatkan diri. Untuk apa? Untuk kita bisa bekerja secara maksimal untuk perusahaan di mana kita ada.
Tujuannya satu, supaya kita saling menjadi berkat satu dengan yang lainnya. Sehingga kehidupan Kristen kita benar-benar menjadi Kristen yang hidup, Kristen yang mampu menjadi terang, Kristen yang mampu untuk bisa melihat setiap kesempatan demi kesempatan yang ada. Ya, saya sedikit menyinggung terkait dengan rancangan undang-undang Omnibus Law ini atau Cipta Kerja ini. Ya, saya rasa baik adanya supaya kita semua termotivasi, supaya kita tidak hanya sekedar berhenti menjadi buruh semata, tetapi kita benar-benar memiliki sebuah kerinduan untuk kita juga menjadi seorang pengusaha-pengusaha baru, seorang entrepreneur yang baru. Dengan apa? Dengan semangat-semangat yang ada di dalam undang-undang tersebut. Selain itu dengan semangat-semangat firman Tuhan yang memberikan kepada kita semua keyakinan, memberikan kepada kita semua kemampuan dan kemauan untuk kita bangkit, ya, untuk kita terus mampu, ya, berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin bagi kemuliaan nama Tuhan. Dengan tujuan mempermuliakan Tuhan, saya yakin dan percaya saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Setiap apapun yang kita sentuh, setiap apapun yang kita kerjakan, Tuhan akan memberkati kita semua. Dan saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang berhasil bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tidak usah berpolemik dengan undang-undang Omnibus Law, tidak usah kita ikut demonstrasi dan lain sebagainya, tetap kerjakan menjadi bagian kita. Kalaupun ada yang tidak cocok, bisa kita nanti melalui hukum, melalui aturan-aturan yang ada di negara kita, mungkin kita bisa mengajukan judicial review dan lain sebagainya. Ya. Tetapi lebih penting daripada itu, kita tetap boleh menjaga ketentraman, kedamaian, kesejahteraan bagi negara kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Hamba-Mu berdoa untuk sidang jemaat-Mu dimanapun berada, secara khusus yang ada di perusahaan-perusahaan, supaya Tuhan memberkati mereka semua dengan berkat-berkat hikmat karunia daripada Tuhan. Tuhan mampukan mereka semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di tengah keadaan-keadaan yang sulit seperti sekarang ini. Kami rindu Roh Kudus Roh Allah berkarya dalam kehidupan mereka semua, sehingga mereka mampu bijaksana mengatur setiap keuangan mereka. Mereka mampu bijaksana mengatur setiap rumah tangga mereka, supaya mereka diberkati Tuhan karena mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati kesehatan mereka, berkati setiap apapun menjadi pergumulan-pergumulan mereka. Hamba-Mu yakin percaya bahwa berkat rahmat daripada Bapa akan senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Keselamatan dalam Yesus Kristus, pemeliharaan dalam Roh Kudus akan Tuhan limpahkan kepada mereka semua, menjaga setiap jalan mereka untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.